Salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sebelum kita melakukannya, mari kita bersama-sama berdoa memohon hikmat dari Allah kita. Bapa di surga, di dalam Kristus, kami sebentar lagi mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur untuk segala pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami hikmat, pengertian, dan kekuatan. Bukan saja kami tahu, kami mengerti, kami juga mau menjadi pelaku firman-Mu. Ya Bapa, ampunilah dosa kesalahan kami, suci kuduskan kami, layakkan kami yang berdosa ini untuk menikmati dan mengalami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal 32 ayat 1 sampai dengan 21. Di dalam ayat-ayat ini berkaitan dengan kisah perjumpaan Yakub dengan kakak kembarnya yang bernama Esau. Mari kita bersama-sama membaca, mendengarkan dan menyimpan firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, "Beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai, dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku supaya aku mendapat kasihmu." Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat ketakutanlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orang yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi dua pasukan. Sebab pikirannya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah, nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan, yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberang sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi dua pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku. Juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu, dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, "Berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain." Diperintahkannya lah kepada yang paling di muka apabila esok kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, "Siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi? Dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu?" Jawablah, "Milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku tuanku Esau dan Yakub. Sendiri pun ada di belakang kami." Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu. Katanya, "Seperti perkataanku tadilah, kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami.
Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu, kemudian barulah aku akan melihat mukanya, mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita hari ini. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpannya, yang mempelajari firman ini, dan yang menerapkan pengajarannya di dalam kehidupan kita saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, adalah suatu kebahagiaan kalau kakak beradik itu berjumpa. Karena memang sudah lama tidak bertemu. Adalah suatu kesukacitaan kalau kakak beradik itu berdamai. Karena memang itulah yang dikehendaki Tuhan. Ada kedamaian di antara kakak beradik satu ayah satu ibu. Terlebih lagi kita sebagai orang-orang percaya. Namun peristiwa kejadian di masa lalu dapat menjadi penghalang dari damai sejahtera yang kita harapkan. Ada banyak peristiwa di masa lalu hubungan kakak adik yang kurang harmonis. Bisa jadi karena kesalahpengertian atau sikap dan tindakan kita yang tidak baik dan benar. Memang tidak mudah untuk berdamai dengan sanak keluarga, terlebih kakak adik, oleh karena masing-masing memiliki suatu perasaan bahwa diri yang paling baik, yang paling benar, kakaknya yang salah atau adiknya yang salah, dan sebagainya. Selalu berupaya mencari argumentasi pembelaan diri. Tentunya demikian yang bisa kita rasakan di dalam konteks kekinian kita. Sewajarnya kita sebagai orang Kristen saling mengampuni, saling mengasihi, saling mengerti satu dengan yang lain. Namun itu sangat sulit kalau tidak ada kasih dan anugerah Allah yang memenuhi hati kita. Yakub kembali ke rumah ayahnya. Di tengah perjalanan ia berjumpa dengan para malaikat. Ia sadar betul bahwa perjalanannya diiringi, dilindungi oleh Tuhan Allah, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Namun di pihak lain ia juga mengalami suatu ketakutan, karena ia tetap memiliki persepsi bahwa kakak kembarnya Esau memiliki sifat yang mendendam, membenci, bahkan dapat membunuhnya. Itulah sebabnya Yakub berupaya untuk mencari strategi yang tepat, mulai membagi rombongannya menjadi dua, lalu dibagi lagi tiap-tiap rombongan dengan pasukan-pasukan untuk memberikan kesempatan bagi Yakub melunakkan hati kakaknya yang dianggapnya sebagai seorang kakak yang pendendam. Seringkali kita memiliki asumsi atau praduga yang sangat keliru terhadap saudara kita sendiri, saudara sekandung kita sendiri. Oleh karena masa lalu, oleh karena tabiat kita, oleh karena kita belum berdamai sepenuhnya dengan Tuhan Allah. Sehingga asumsi kita, praduga kita, persepsi kita lah yang penting, yang diutamakan untuk ditunjukkan kepada orang lain, kepada keluarga kita. Itu sebabnya Yakub mempunyai suatu perasaan yang sangat takut. Takut benar-benar karena ia khawatir sekali anaknya, istri-istrinya, budak-budaknya, dan dirinya akan dibunuh oleh Esau. Ia tahu betul bahwa Esau adalah seorang yang betul-betul mempunyai kekuatan, mempunyai kuasa. Bahkan laporan dari utusan yang diajukan kepada Esau memberitahukan bahwa Esau memiliki 400 pasukan, dan itu cukup besar di dalam konteks zaman itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dalam hubungan kita dengan kakak adik kita, seringkali kita berasumsi keliru, salah persepsi, bahkan memikirkan yang sangat jahat terhadap kakak atau adik kita. Sehingga ketika kita ingin berjumpa atau terpaksa berjumpa, kita punya cara strategi menghindari atau berupaya untuk meniadakan perjumpaan itu. Di tengah-tengah situasi kondisi seperti itu, kita tahu bahwa kita tidak punya kapasitas untuk mengubah hati orang dan mengubah persepsi kita, kecuali Tuhan beranugerah kepada kita. Dan di tengah-tengah ketakutan ini, Yakub juga seperti itu. Ia bermohon kepada Tuhan dan mengingatkan Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak tahu, tidak ingat akan janji Tuhan memberkatinya, melindunginya, menyertainya, berbuat baik kepadanya.
Itulah yang sering terjadi pada diri kita. Kita berupaya untuk mengingatkan Tuhan, padahal kita yang lupa akan Tuhan di tengah krisis hidup kita, di tengah perpecahan persaudaraan kita. Sewajarnya lah kita harusnya selalu mengingat kebaikan, kemurahan, dan belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali kita melupakan itu dan hanya ingat kalau kita dalam kondisi terdesak. Terpaksa kita mengingat Tuhan. Bahkan Yakub bukan hanya mengingat Tuhan, dia ingatkan Tuhan dengan janjinya supaya Tuhan memberikan berkat perlindungan penyertaannya agar dirinya, istri dan anak-anaknya, dan seluruh rombongannya dalam keadaan kembali aman menuju tanah Kanaan. Bukankah seringkali kita seperti itu? Ketika kita terdesak, kita tertekan, kita berada dalam himpitan, ingin berjumpa dengan keluarga kita karena kesalahan kita di masa lalu, dan kita ingin supaya menghindari, kita berupaya berdoa kepada Tuhan hanya untuk mengingatkan Tuhan. Padahal kita seringkali lupa akan kebaikan Tuhan dan tidak bersyukur akan pertolongan Tuhan selama ini. Rasa takut yang tidak benar harus disingkirkan dalam batin kita. Yakub bukannya menghormati atau menghargai Esau atau ingin berdamai dengan Esau, tetapi Yakub ingin supaya jalannya lurus dan mulus. Supaya itu terjadi, ia berdoa. Bahkan ia mengkonfirmasi Tuhan yang dia percaya itu adalah Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak. Ini untuk menggambarkan bahwa arah doanya tidak salah, dan doanya dikaitkan dengan janji Tuhan kepada Abraham dan Ishak dan kepada dirinya. Ini pada satu sisi memang benar dan baik untuk kita berdoa seperti itu, mengingat janji Tuhan, kemurahan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi seringkali itu kita gunakan menjadi tameng untuk kita mau menggunakan nama orang tua, keluarga, atau siapapun menjadi tameng untuk perlindungan kita. Bukannya harusnya bertobat, meminta belas kasihan Tuhan, memohon pengampunan Tuhan, agar kiranya ada damai sejahtera, tapi menjadikan kakek, nenek, ayah, ibu, dan keluarga yang lain menjadi tameng melindungi. Ini yang harus kita hindari, kita tolak, kita tiadakan di dalam kehidupan kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan, penyertaan, dan belas kasihan Tuhan, karena memang kita tidak mampu berdamai dengan sesama kita. Kita tidak mungkin punya kekuatan dan kuasa untuk berdamai dengan kakak adik kita yang pada masa lalu mengalami goncangan hubungan, keretakan hubungan karena perilaku kita. Kita hanya mungkin berdamai dengan kakak adik kita, dengan saudara kita, seibu, seayah, karena kasih karunia Tuhan, karena belas kasihan Tuhan, karena pengampunan Tuhan, kekuatan dan penghiburan Tuhan. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita belajar banyak hal dari kisah ini. Sekalipun apa yang kita miliki itu begitu limpah, tetapi itu tidak akan memberikan ketenangan dan kedamaian di dalam hati kita kalau kita tidak berjumpa dengan Tuhan dan berdamai dengannya, dan berdamai dengan diri kita, dan berdamai dengan sesama. Harta benda kepemilikan kita itu tidak dapat memperbaharui perilaku dan sikap kita. Seberapa banyak pun kekayaan pencapaian yang kita peroleh, itu tidak akan pernah memperbaiki hubungan kita dengan diri, dengan sesama, apalagi dengan kakak beradik, kecuali kita dengan lemah lembut, kesabaran dan ketabahan, kerendahan hati untuk memohon pengampunan kepada Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu menggunakan strategi-strategi atau argumentasi ataupun cara-cara yang dapat dipikirkan oleh manusia untuk menghindari suatu perjumpaan pribadi untuk saling mengampuni. Kita harus terbuka, kita harus jujur, kita harusnya boleh meyakini kakak adik kita atau siapapun yang sempat terluka oleh kehadiran kita, sempat mengalami sakit hati oleh karena perilaku kita. Kita harus memohon belas kasihan Tuhan supaya kita saling mengampuni. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, sangat tidak mudah untuk belajar seperti Yakub. 20 tahun tidak mengubah sikap hatinya yang ketakutan terhadap Esau. 20 tahun di rumah Laban, paman mertuanya itu, tidak mengubah persepsinya untuk melihat Esau juga mengalami perubahan. Dengan kata lain, ia mengubah hati kita. Bukan waktu yang begitu panjang, aktivitas yang begitu banyak, perbuatan yang begitu rupa-rupa. Tetapi yang mengubah hati kita adalah perjumpaan kita dengan Tuhan Allah secara pribadi. Sekalipun malaikat pernah berjumpa dengan Yakub, bahkan ini yang kedua kali secara real bertemu dengan para malaikat, itu pun tidak mengubah rasa takut, rasa bersalah, dan juga kekhawatiran untuk mengalami kematian. Ketakutan disebabkan oleh rasa bersalah.
Rasa bersalah merupakan suatu tindakan penyesalan karena perbuatan yang salah di masa lalu. Tetapi kita tidak boleh berhenti di sana. Kita harus bertobat, mengakui kesalahan, menyerahkan semua kepada Tuhan, dan bersedia hati kalaupun ada risiko karena masa lalu kita buruk dan tidak berkenan di hati Tuhan. Dengan pembelajaran ini, mari kita bersama-sama menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita, menolong kesempatan kepada kita untuk melakukan yang baik dan benar. Selagi ada kesempatan, mari berbuat baik. Mari melakukan hal yang baik. Walaupun ditunda berjumpa dengan Esau, Yakub tetap akan berjumpa dengan Esau. Karena itu hal yang penting di dalam kehidupannya. Bersaudara harus ada damai sejahtera. Di malam pertama, ia memikirkan cara-cara yang dia pikir itu oke bersama Tuhan. Lalu di malam kedua, dia pikirkan bagaimana ia membagi-bagi pasukan supaya dia aman dan nyaman. Tetapi cara Tuhan menyelesaikan persoalan dan problem hidup kita bukan dengan cara strategi manusia. Karena kita bisa punya kesalahan dalam cara dan strategi, tetapi rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera yang tidak mencelakakan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan dan belajar kembali dari firman Tuhan ini. Baca kembali ayat-ayat yang ada di dalamnya, dan pahami betul bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kita melalui firman ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kisah yang kami baca, firman-Mu yang kami boleh dengarkan, dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Kalau ada hal yang tidak beres, tidak baik dalam penjelasan hamba-Mu, lalukanlah itu dari hati kami. Dan kalau ada kebenaran-Mu, dan kebenaran prinsip kebenaran-Mu yang dibagikan melalui hamba-Mu ini, biarlah Engkau simpan di hati kami, dan kami mengalami suatu hidup yang berdamai dengan saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami. Kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan pendamai hidup kami. Amin.